محمدا وعلى آله وأصحابه الكرام سمعين الشهداء ومعلمين وأستاذنا خصوصا الشيخ مصنف هذا الكتاب الشيخ عبد الصمد قريب والشيخ عبد القادر آل جيلاني الشيخ محمد بن عبد الكريم السماني عن بلد الشيخ محمد رشد بن عبد البدري الشيخ بن البدري الشيخ عمر بدر الشيخ زين بن السنور الشيخ مشعل على عبد البدري الشيخ زين بن عبد الغني البدري وسلم بن يوسف بن جرير وسلم بن جرير وسلم بن جوري ومعلم بن جوري وسلم القلاص حبيب بن محمد بن مسلم بشي سمع سنة وقرأ وبعدين يقرأ وسلم ورزقنا الله يعلم بجنة في الجنة ويوعى به وبعلومه وأسراره ونفعاته وأمداده وخصوصيته وكراماته ومرضاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين ونستغفرك وتوب إلينا وتعين الموت والضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ثم قال mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di Masjid Al-Hidayatullah dan mereka kita sama-sama menambah ilmu, menuntut ilmu dan menambah pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam termoga kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat para beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah majelis taklim rahimahumullah. Pelajaran kita selanjutnya yaitu faslun fi bayani mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam wa ayatihi dalati ala sidqihi. Ini suatu pasal pada menyatakan segala mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan alamat yang menunjukkan atas benarnya. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa as-Sadiqil Musaddaq. Nabi itu adalah terpilih Nabi Mustafa Sadiq Musaddaq. Al-Mustafa as-Sadiqil Musaddaq. Jadi itu benar dan dibenarkan. Ya ada juga orang benar tapi orang tak percaya karena dibenarkan. Ada Nabi ini Sadiqil Musaddaq, benar dan dibujurkan orang, sehingga orang kafir sendiri membujurkan benar itu ada pernah bohong, Nah di sini disebutkan mukjizat Nabi dan kebenarannya, benar Nabi itu. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, i'lam anna man syahada ahwalahu wa akhlaqahu sallallahu alaihi wasallam wa asgha ila sama'i akhbarihi al-mustamilati ala ma nuqila anhu alima anna al-awwalin wal akhirin ya'jizuna an amsalha وأن ذلك لا يتصور إلا أن يكون من الوحي والتنزيل وكان الجرب الأعرابي يرى وجهه الكريم ويقول والله ما هاج وجه كذاب فذو البصيرة يكفيه ذلك دلالة على صدقه ونبوته ونحن نورد بعض ما ظهر على يديه من خرق العادات. Ini ujar Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, artinya ketahui olehmu bahwasannya barang siapa hadir melihat akan segala kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala perangainya dan segala mukjizatnya,
dan mendengar ia kepada barang yang dinakal daripadanya itu, niscaya mengetahui ia akan bahwa orang yang dahulu dan orang yang kemudian itu lemah daripada seumpama yang demikian itu, dan bahwa yang demikian itu tiada tasawur pada akal, melainkan bahwa adalah ia daripada wahyu Allah Ta'ala dan daripada apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dengan wasitah Jibril alaihissalam, dan adalah orang yang sekurang-kurang apanya daripada orang Arab Badawi melihat ia akan muka Nabi SAW yang mulia dan berkata ia, demi Allah bukan muka ini muka orang yang dusta. Maka orang yang mempunyai basirah yang berakal itu memadai yang demikian itu akan dia sebagai dalil yang menunjukkan atas benar Nabi SAW dan benar keadaannya itu Nabi yang mursal. Dan kami, ujar Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, akan mendatangkan setengah mukjizat yang zahir atas tangan Nabi SAW daripada yang menyalahi segala adab. Nah, jadi namanya kita ketahui orang yang melihat Nabi langsung. Melihat Nabi langsung ini kadang mungkin gawian manusia. Pasti ada yang menggerakkan, pasti ada yang melakukannya. Itu kalau orang melihat langsung. Kayak itu juga orang yang mendengar, orang yang belajar mengetahui. Kayak itu pasti ingin berpikir bahwa itu pada mungkin kelakuan seseorang, pasti itu dari yang maha kuasa, yaitu Allah. Sehingga orang Badawi, orang yang bodoh sekalipun melihat wajahnya Nabi, melihat mukanya Rasul, itu kadang mungkin orang ini berbuat dusta. Ada mungkin melihat wajahnya ini, saking bagusnya wajah Nabi, saking polosnya wajah Nabi itu, ada mungkin orang ini jadi orang bodoh bahwa Nabi ini berdusta. Apakah lagi orang yang melihat basirah, orang yang melihat akalnya bagus, penglihatannya baik, melihat Nabi lebih lagi daripada itu. Itu izin menunjukkan atas Nabi itu adalah benar. Orang bodoh sendiri mengatakan Nabi ini kan mungkin dusta. Rasulullah itu ada mungkin dusta. Apalagi orang yang pintar. Nah, sehingga Abu Jahal sendiri itu mengakui aja, tapi iman kada diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kada diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kada diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman. Padahal dia ngakui aja bahwa kada mungkin ini pasti ada nama kuasa, kada mungkin Nabi, tapi karena kesombongannya, karena keangkuhannya, karena merasa harap, merasa hebat, kada mau. Supan punya kita tuh gengsi. Makanya kemanakan Anom pulang, aku tumbang. Nah, gengsi itulah yang menyebabkan inya ada beriman namanya. Nah, di sini aku jadi Imam Ghazali, kami akan mendatangkan setengah mujizat yang zahir atas tangan Nabi SAW. Mujizat ini hanya kepada Nabi dan Rasul, kepada Rasul. Mujizat Nabi ini yang luar biasa. Kalau yang mujizat Nabi Musa habis hingga Nabi Musa, mujizatnya Nabi Isa hingga Nabi Isa, menghidupkan orang yang mati Nabi Isa, ya, menyembuhkan orang sakit Nabi Isa. Mujizat sini. Kalau Nabi Musa tempat adalah tempat Nabi Musa sampai ini ada lagi.
mukjizatnya. Nah, mukjizat Nabi kita di sini disebutkan apa? Faminha annahu insyaqqal qamar bi Makkah lamma sa'adathu Quraisyun dzalika wa at'aman nafara al-katsira min at-ta'ami al-yasiri fi manzili Jabir radhiyallahu anhu wa fi manzili Abi Talhah radhiyallahu anhu wa yawm al-Khandaq wa naba'a al-ma'u min baini asabihi فشرب العسكر كلهم وهم قطاش وتوضؤوا من قدح صغير ضاق عن أن يبسط صلى الله عليه وسلم يده وأمثال ذلك كثير والبصير لا يتوقف إيمانه على ذلك. Ini nama sebenar momen daripada kita Maulid Nabi. Nah, ini kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagian atau setengah daripada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahwa dibelah baginya bulan pada negeri Makkah ketika meminta akan dia oleh orang Quraisy, akan yang demikian itu. Jadi tatkala orang itu hendak menghinakan Rasulullah SAW, ujar Quraisy, namanya ikam bujur-bujur berisi mukjizat. Apabila ikam itu bujur-bujur Nabi Allah, kekasih Allah, maka turunkan bulan itu dan belah. Maka pada saat itu Rasulullah meminta kepada Allah, maka bulan itu turun dan belah. Ada meriwayatkan bahwa bulan itu bersujud kepada Rasulullah, masuk ke baju Rasulullah dan dia kembali pulang. Dasar belah bulan. Jadi ada orang meneliti bahwa memang bulan itu ada bekas belah. Orang-orang Amerika meneliti bahwa bulan itu ada bekas belahnya. Dari siapa yang membelah dan taruhnya. Padahal sudah ada hadis Nabi bahwasanya yang membelah itu adalah Nabi kita Muhammad SAW atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membelah bulan Nabi. Ada naik lagi kemudian juga membelah bulan. Itu mukjizat Nabi. Di mana ada Jabal Qubais, Abi Qubais di sini jadi sudah diandakinya istana raja. Di balanya sudah dirungkamnya sebagai sargan terminal bis jamaah haji. Abi Qubais di situ Nabi membelah bulan tatkala orang Quraisy berkumpul melihatnya, tapi malah ada iman, harap dan sihir di kamar dibakar saja karena ada iman. Nah, itu mukjizat Nabi. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu memberi makan akan orang yang amat banyak daripada makanan yang sedikit sekali di rumah Jabir radhiyallahu anhu dan sekali di rumah Abi Talhah radhiyallahu anhu dan sekali pada hari menggali Khandaq, yaitu 80 orang memakan daripada makanan 4 mud tepung syair. Jadi tatkala perang Khandaq itu orang menabung paretnya ditabung karena usulan Salman Al-Farisi sama Al-Faris itu karena musuh ini dari Makkah itu banyak dana. Nah, kayak siasat hendak mengalahkan musuh, maka ditabung di bulan mulai kayak sungai. Jadi kita punya musuh turun
ditabok batu Pak. Di Madinah itu batu, bayangkan Pak, menabuk batu. Nah, supaya selamat daripada musuh banyak dana atas usul sementara maka diulah khandaq di Madinah. Ya, dan di Masjid 7 tuh lah. Di Masjid 7 tuh ngarannya di situ waktu orang-orang Madinah, orang-orang Ansor menabuk parit sagan siasat perang. Tatkala menabuk 80 orang, maka kelaparan. Lalu dia, ya Rasulullah, ini ada makanan takut. Dia nawar ini aja masuk. Nah, yang kata 10, 40 itu kan ya sekitar 4 liter lah. 4 liter itu berapa? Kira-kira namanya makan bencel tuh 10 dah. Salitar itu kalau kita makan ya ada 10 liter, 4 liter, 40 itu. Nah, 40 itu masak 4 mut tepung syair dan 1 anak kambing yang kecil. Lalu sama kambing kecil orangnya 80. Nah, 80. Lalu dikiam Rasulullah SAW ke rumah. Ibadah Rasulullah tadi ujar Rasulullah, ini Jabir bagi awan makanan, ayo makanan. Ya Rasulullah, ini makanan cukup saja pian aja 10 ribu aja awak, ada awak 80 ribu. Ayo jadi Rasulullah. Nah, Rasulullah mau masuk ke 10 awak sini makan berdegui juga keluar. Masuk lagi 10 dan mana ada muat keluar rumah karena rumah halus. Nah, kawan buat halus rumah tadi. Buat masuk rumah keluar berdegui juga habis makannya orang bagawi, orang gawe adalah sedikit makan. Masuk lagi seko, makan lagi, habis lagi, udah kurang lagi, kadang sedikit makan, gancau, habis lagi sampai 80 ribu, habis bertahan, sudahkah bertahan, habis, sudah, siapa lagi? Pian ya Rasulullah, pian lagi, nah lawan, nah ada anaknya nih, anak Jabir ini kedua ini ya, bermainan. Melihat abahnya menyembelih kambing, maka adiknya juga disembelihnya juga. Udah sembelih itu mati. Imam mati tak bukan melihat kambing mati lalu buka tadi tak buat ke dalam mati juga. Membuat mati tadi ada dalam kamar. Dia orang makan. Ibn makanan tadi ujar Rasulullah, aku ada mandak makan kecuali lawan keluarga anak-anak nikah. Ya Rasulullah, ujar Rasulullah berak. Padahal tahun 3 berak saja. Masuk dalam kamar. Melihat anak kedua gadis tadi bangun bagainya. Padahal dia itu adalah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dikiam makanan lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu makan angkat tadi lawan anak kambing halus 80 ribu. Habis makan kanyang berdekat. Kalau pada salah itu anak Abu Talha namanya, anak Abu Talha. Nah, makanan sedikit berkat Rasulullah membagi kanyang berdekat lagi kanyang tadi bang. Ada suatu hari juga Rasulullah itu diberi susu. Diberi susu tadi ada bubuhan supah. Buat supah itu sekitar 70 ribu di belakang. Kalau nyawa ini ada di belakang makam Nabi itu ada bertinggi sedikit. Nah itu bekas orang-orang yang mengupati Rasulullah kemana Rasulullah itu kadang peduli makan, kadang perhatikan makan.
Sehingga mulai kelaparan, imbah kelaparan tadi ada nama apa? Ada nama makanannya makanan. Lalu disuruh Rasulullah berumah, ya Aisyah dapat makanan. Dari Aisyah ada kecuali ada susu. Alhamdulillah ya Abi Hurairah ada susu dan sekalinya ujar Rasulullah kiawi kawanikam apa nang di belakang mana kiawi ujar Abu Hurairah namanya segelas ini banyak orang bersama segelas saja dan susunya segelas saja namanya ujar Abu Hurairah punya segelas ini dibagi 70 ekor sahirul surang kada cukup maka Abu Hurairah makan minum ya susu ayo jadi Rasulullah iya ayo minum dulu itu ya Rasulullah ya Hurairah minum dulu unjuk pada sini unjuk minum bis kada berkurang suruh pulang mereka tolong pulang nah pulang suruh lagi habis sampai kampung itu. Nah siapa lagi ulun ya Rasulullah ya minum habis Nabi ya Rasulullah minum lagi kan cukup Rasulullah iya minum cukup sih Rasulullah iya minum lagi kan hanya Rasulullah SAW minum sudah minum habis susu itu itu adalah mukjizat Rasulullah SAW. Saat kedatangan 70 tadi kanyang susu hanya habis segelas. Ini mukjizat Nabi SAW. Kada habis-habis banyu segelas. Nah ini tadi satu anak kambing yang kecil halus pulang di Riau orang 80 tadi masih lagi ada di dalam panci itu. Nah dalam panci ada. Jadi dia namanya orang anak baruhan bacaan selawat karena Nabi berkat Nabi dan dibacakannya inna anzalnahu fi lailatul qadri sampai habis supaya makanan itu jangan ada mayu cukup aja cukup ya ada namanya ada orang lah bacaan inna anzalnahu fi lailatul qadri supaya berkat. Kalau ada salah ada selawatnya salawat kalau meniup makanan ini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Dajib barakat ta'am ada karena kita cari ada salawat untuk beberapa makanan sesuai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita dialurkannya kepengantinannya jangan sampai ada cukup bacaan itu ada karena berkat Rasulullah SAW kambing yang halus cukup 180 ekor kurang mukjizat tadi. Dan sekali lebih dari 8 orang memakan daripada beberapa roti syair yang ditanggung oleh Anas radhiyallahu dalam tangannya sabuting rotinya. Ini Anas orang yang berkisah sabuting roti cukup 8 orang memakannya. Sabuting roti makan. Oh makan harus sabuting roti. Kacau dah. Ada habis lagi situ orangnya makan pula. Tunjuk lagi makan pula 8 ekor. Kada habis-habis. 8 orang memakan daripada beberapa roti syair yang ditanggung oleh Anas radhiyallahu dalam tangannya. Dan sekali beberapa tentara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakan daripada kurma yang sedikit yang dibawa oleh anak perempuan Bashir di dalam tangannya. Sedikit kayak ini. Seluruh tentara memakan kurma itu. Nah, biar ambil tangan, ya, makan, ya sini, ya, kurma. Ada yang menanyakan di dalam kandung
aja Nabi ya lantai kanan. Raut lagi, di dalam badannya ada raut lagi, sampai seluruh pasukan dan segala bertentara antara banyak memakan daripada kurma yang sedikit yang dibawa oleh anak perempuan Bashir di dalam tangannya. Maka memakan sekalian mereka itu hingga kenyang. Makan kurma banyak. Kada sedikit berarti makan sampai kenyang bisa seberapa. Sehingga kenyang bertahan mereka itu daripada memakan yang demikian itu, dan lebih bagi mereka itu yang tiada termakan. Ada sisanya lagi dan termakan, maka sedikit, maka berlebihan, maka banyak mana orangnya. Ada sedikit lagi mereka yang tiada termakan. Masya Allah, itu mukjizat Nabi. Kalau kita makan habis terus. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaitu terbit mata air daripada selang-selang antara jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka meminum daripadanya oleh sekalian askar yang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, padahal mereka sangat dahaga. Di salah-salah keluar. Nah, orang minuman berkas, orang haus keluar. Ini adalah mukjizat Rasulullah SAW. Sehingga ujasidin mereka meminum daripada seluruh askar fisik, minum di luar negeri, di celah-celah tangan Nabi, jari Nabi. Nah, minuman daripada dengan Nabi SAW itu, padahal mereka sangat dahaga. Namanya sangat dahaga itu luar biasa hausnya. Maulah segelas saja minum. Wah, berpantaian. Dahaga. Dan mengambil air sembahyang mereka itu daripada mangkuk yang kecil, yang picik, daripada bahwa menghampirkan Nabi SAW akan tangannya di dalamnya itu. Nah, mangkuk berbuat mangkuk, mengenai mangkuk saja berwudu. Nah, Allah beritahu sini saja berwudu, sehingga orang bertahan kalau berwudu ketahuan baju. Ya Allah, di tangan sidin keluar banyak. Dan orang bertahan berwudu. Dan mangkuk kecil, akan tangannya di dalamnya itu. Dan seumpama yang demikian itu beberapa banyak daripada mukjizat sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang mempunyai akal, yang melihat dengan mata hatinya, maka yaitu tiada terhenti imannya dengan membenarkan keadaan yang demikian itu. Namanya orang bakal melihat itu apa? Nah, melihat orang bakal bertambah-tambah imannya. Tapi namanya Allah kadang memberi dipadahkannya sihir. Kada berimannya. Alhamdulillah kita berimani daripada Rasulullah SAW. Dan setengah daripada melihat Nabi SAW itu menumpahkan Nabi SAW akan bekas air sembahyangnya pada tempat mata air yang telah kering airnya pada Nabi Tabuk. Maka lalu terbit mata air itu dengan beberapa air yang banyak. Lalu Nabi menumpah banyu bakas air sembahyangnya timbah wudu. Ibadah wudu tadi banyunya dibuang sedikit, maka banyunya itu tadi jadi sumur. Ada banyu sumur,
asalnya kada pakai banyu kering ditumpah Nabi bakas bauduk, maka hibak banyu itu tadi. Di mana andakannya? Di Tabuk, di negeri Tabuk. Di antara Makkah ke Madinah tuh, nah lewat Tabuk ada situ sumur Nabi. Bakas Nabi bauduk. Sampai wayah ini, cuma wayah ini sumurnya tuh nah kada dibuka-bukanya. Ya mudah-mudahan karena kita alamnya ada umur, ada rezeki, kita karena jarang ke Makkah mencari sumur yang ditumpahi Nabi bakas bulu itu. Mudah-mudahan berkat kita mengaji, berkat kita berkumpul, berkat kita mendengar ilmu dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa